dia juga yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut kan. Iya. Nah dia langsung nganterin tuh si juniornya ini saat masuk ke toilet. Dia nggak ngomong apa-apa nih ya, tapi si S ini di luar mobil si junior ini dia tuh ngeliat ada penampakan anak kecil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Latif Jelani. Kenalin, nama gue Iman Herdiansa. Dan saya Ninis. Di BH Bincang. Sebelumnya kalian percaya nggak sih sama yang namanya indigo? Percaya aja sih. Iya sih, sama gue juga percaya aja. Iya, soalnya yang mau bawa itu ceritanya dari teman gua yang kebetulan dia itu adalah indigo. Boleh dong diceritain? Kejadian itu bermula pada tahun 2019, tepatnya dia saat duduk di bangku sekolah MTS kelas 9. Nah, pada saat itu tuh sekolahnya ngadain kegiatan pelatihan. Tahu kan pelatihan kayak gimana? Iya. Oh, iya. Yang apa dia? Pelatihan pramuka gitu tepatnya. Oh, ini. Jadi saat itu tuh ada juniornya yang minta nemenin ke si S ini ya, kita sebut inisialnya S aja. Iya, iya. Iya, jadi si S ini, dia itu sebagai panitia kan di situ. Nah, junior itu minta tolong ke dia. Dia itu bilang kayak gini, Kak, tolong anterin saya dong ke kamar mandi. Nah, si S ini langsung mengiyakan dong, karena dia kan juga panitia. Jadi dia juga yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut kan. Iya. Nah, dia langsung anterin tuh si juniornya ini saat masuk ke toilet. Dia nggak mau apa-apa nih ya, tapi si S ini di luar nungguin si junior ini. Dia tuh ngeliat ada penampakan anak kecil. Anak kecil? Iya, jadi si S ini kiranya itu cuma warga di situ ya. Iya. Karena itu kan juga ke perkampungan kan sekolahnya. Nah, tapi yang dilihat si S ini itu anak kecil, wajahnya itu penuh dengan bedak gitu. Tapi bedaknya berantakan. Ya kayak putih banget gitu. Oh iya. Jadi wajahnya itu kayak penuh sama bedak gitu kan. Nah, dia nggak terlalu memikirkan dia siapa atau siapa gitu. Pokoknya dia cuma positive thinking kalau itu tuh warga di situ gitu. Setelah itu si juniornya itu keluar dari toilet dan akhirnya dia kayak ya udah kembali ke kegiatan tersebut. Nah, saat itu tuh malam itu ya udah dia kayak tidur biasa sampai keesokan harinya ada kegiatan yang namanya penjelajahan. Ya di setiap pelantikan pasti ada penjelajahan dong. Iya, ada. Nah, dia ikut dong ke penjelajahan tersebut. Nah, setelah sore tuh ya habis asar pokoknya dia tuh pulang dari ampun itu atau penjelajahan itu, dia tuh pingsan. Iya, pingsan. Kalau kita yang mau ngeliat dia itu pingsan, ya mungkin karena kecapean nggak sih karena kegiatan. Iya, benar. Iya. Tapi yang kalau udah bisa lihat, kalau yang punya penglihatan baik gitu ya, katanya dia emang diikuti dari awal kegiatan itu sama si anak yang dilihatin tadi. Yang tadi kan ada bedak itu? Iya. Berarti pingsan juga bukan karena kecapean kan? Iya, karena si anak ini. Iya. Terus tapi kalau dari POV ibu-ibu warung yang ada di sekitar situ, dia tuh melihatnya kayak si S ini itu dia tuh kayak melihat sesuatu gitu ya, tapi dia merotot matanya, terus kayak habis itu dia nangis dan pingsan gitu. Ya, kalau yang dilihat ibu-ibu warung ya. Oh, berarti ibu itu mungkin bisa Iya, juga ya? kurang tahu sih kalau kesitunya ya. Saat dia pingsan itu dia langsung dibawa bukan sama panitia di sana. Dia diobatin, biasa lah ya kalau mau ini. Panitia di situ masih kiranya itu dia capean. Iya kan? Karena kita lihat kegiatan penjelasan itu pasti capek banget kan. Nah, tapi ada yang tuh temennya kayak misalkan kita panggil orang pintar aja nih biar diobatin gitu. Padahal dia ini emang bukan Karena capek. Iya, karena ketempelan. Iya. Terus itu dia diobatin dan ternyata emang iya dia ketempelan gitu. Nah, setelah itu kegiatannya udah beres nih kan, dia langsung pulang ke rumahnya. Nah, dia itu kayak biasa aja gitu aktivitasnya ya, kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Cuman tetangga-tetangganya itu pada bilang ke orang tuanya, kok si S ini kelihatannya kayak beda, entah itu dari sikapnya atau dari fisiknya juga nggak tahu ya. Tapi yang dilihat dari POV tetangga-tetangga ini tuh, yang dia tuh kayak bukan si S ini, tapi kayak orang lain gitu kan. Iya. Kayak ini bukan si S lah, Beda dari gitu auranya juga udah beda banget. Nah, dari situ orang tuanya khawatir dong, nanti makin orang pintar lagi.
kita sebut aja orang pintarnya ini Pak Rusdi ya. Iya. Yang boleh. Saat Pak Rusdi dipanggil ini ke rumahnya, entah kenapa tuh saat dia mau duduk kursi itu kayak narik. Oh, iya, dijahit sama si. Iya, kurang tahu sih. Pokoknya kayak dia sampai terjungkal, habis itu dia ya. Setelah itu nih, yang paling aneh itu setelah si Pak Rusdi ini terjungkal gitu ya dari kursinya, si S ini malah ngamuk. Kamu Iya, dia kayak kesurupan teriak-teriak pokoknya kenceng banget pokoknya. Nah dari situ si yang ngerasukin si S ini dia bilang kayak gini. Dia itu bilang dalam bahasa Sunda ya, kurang lebih kayak gini. Upacara lagi masih di bawah lain. Oh, Jadi ngomongnya kayak gitu, dia kayak Sunda kasar gitu. itu kalau Indonesia gimana tuh bro? Itu kayaknya kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak gimana caranya jiwa sendiri harus dibawa sama dia barang. Wih, serem banget ya. Iya. Otomatis kalau jiwanya dibawa dia kayak nggak ada harga sama Iya. gitu dong. Banget banget gitu ya. Nah, habis itu untuk Pak Rusdi ini bisa ngobatin dia dengan apa ya, pokoknya dengan caranya dia gitu ya, sampai akhirnya dia lumayan sembuh dan menjalani aktivitas kayak biasanya. Dari situ si S ini udah nggak ngerasain apa-apa lagi, dia kayak ya udah normal gitu sehat. Nah setelah itu dia kembali ke aktivitas biasanya, dia mulai sekolah lagi saat itu. Nah anehnya lagi tuh pas dia di sekolah lagi nih, pas dia apa ya mau ke kantin atau apa gitu, ada pohon pisang besar. Nah di situ dia melihat penampakan ya bentukan itu kayak pocong. Wih, serem banget, gila. Iya tapi kayak pocongnya itu membelakangi dia, ngerti gak sih, kayak cuma ngeliatin bagian belakang. Iya. Oh iya, Iya, jadi nggak depan itu dia nggak lihat, pokoknya cuma belakangnya. belakangnya aja. Iya, di situ dia kok bisa gitu, gua bisa ngeliat lagi kayak gini. Padahal dia kan sebelumnya tumpul nih kan sama Iya. hal-hal kayak gitu. Nah dia aneh dari situ, apa gara-gara waktu dia kesurupan waktu itu gitu ya. Dia juga nggak tahu, pokoknya dia ke positive thinking, ya udah mungkin lagi pengen atakin aja gitu. Nah setelah dia ditampakin lagi tuh sama si pocong ini dia tuh kayak jadi sering dilihatin itu loh, kayak mata batin itu mulai kebuka dulu. Iya. Jadi dia kayak sering ngeliat kayak gitu. Terus pernah sewaktu-waktu dia ini kalau dari POV gue ya, kalau waktu PKL tuh pernah gue sama dia di salah satu kosan, dia juga ngeliat gitu, yang kayak gitu. Kalau kita kan yang nggak peka paling cuma dengar di luka ya sih. Iya. Nah, yang gue dengar nih pas jam 12 waktu itu tuh kayak ada yang nyapu gitu di depan kosan. Padahal nggak mungkin banget ya sih kalau jam 12 ada yang nyapu. Iya. Iya. Ya, Aku gimana? nggak dengar apa. Waktu itu tuh gue langsung nanya, mungkin kan gue juga nggak tahu ya itu apa. Habis itu gue nanya ke si S ini, S lu sering dengar ini nggak sih suara-suara orang nyapu di jam 12? Terus dia bilangnya, itu bukan orang nyapu, itu tuh kuntilanak merah yang rambutnya panjang nyapu kanannya. Serem banget anjir. Dari situ gue nggak berani tinggal sendiri di kosan, karena emang takut banget ya sih kalau ada orang. Iya, Gila, emang serem banget gitu ya kalau ngelihat langsung. Nah dari situ dia sering ditampakin, habis itu dia